Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
hai mari datanglah. Hai Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh hidup dan bisa beribadah kepadamu. Dan sebelum kami lebih jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama, bahkan mendengarkan sabda Tuhan, kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengakui akan setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan kami, masing-masing pribadi, yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri, dan juga orang-orang di sekitar kami, yang telah kami sakiti melalui tatapan mata kami, tutur kata kami, perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Karena kami bisa membohongi semua orang, menipu semua orang, tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience di dalam hidup kami. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu, yang mengakui akan dosa-dosanya pada hari ini, dengan tulus jujur di hadapan Tuhan. Karena kami beriman dan percaya, hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam, cukup dan mampu untuk menguduskan, mengampuni setiap kami anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh permohonan kami di hadapan Tuhan. Pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau sanggup dan mau dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang telah kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terpujilah nama Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi namanya. Kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 89 ayat 35 sampai dengan 38. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan.
sabdamu pedoman. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Tuhan." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah darinya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar darinya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk belajar, untuk kita mendengar dan merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita dari apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan hingga pada saat ini yang dimana Engkau telah mencurahkan segala kebaikan-Mu, segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Baik di dalam suka dan duka, ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak, tapi tetap tangan-Mu menantang kami, membawa kami. Tangan-Mu terus menggendong kami, untuk kami tetap teguh dan berpegang kepada Engkau. Pada saat ini kami ingin belajar merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk membimbing menuntun kami, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus dan Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang kita akan pelajari pada saat ini menjadi kelanjutan yang telah kita pelajari di bulan yang lalu, di mana bulan lalu kita belajar tentang yang kudus dari Tuhan. Di mana itu tertulis di dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Tidak hanya Tuhan Yesus yang dikatakan yang kudus dari Tuhan, ya itu benar, tetapi kita ketika menjadi murid Tuhan, maka kita harusnya dikatakan yang kudus dari Tuhan juga. Karena kita mengikuti Yesus. Karena kita mengikuti Tuhan. Maka dengan demikian juga, pada saat ini kita akan belajar satu topik di dalam satu perikop ini yang menarik untuk kita bisa bedah bersama. Yang kita bisa pelajari bersama bagi kehidupan kita saat ini. Peristiwa ini bisa terjadi secara pribadi, Bapak Ibu. Peristiwa ini juga bisa terjadi secara sosial. Tidak hanya hubungannya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Jadi yang menarik di perikop ini, yaitu di Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28, maka ada suatu kata-kata yang bisa kita pertebal untuk kita pelajari bersama saat ini. Yang dimana itu terletak di ayat 23, yang berbunyi, pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu, maka pada waktu itu, pada waktu kapan? Yaitu ketika Yesus sedang mengajar, di rumah ibadah itu, tentunya di dalamnya ada umat Israel yang sedang mendengarnya. Di situ juga ada pemimpin atau ahli kitab suci yang sedang mendengar pengajaran Yesus. Maka yang pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu. Jadi pada waktu itu bersama-sama, pada saat itu juga, di dalam ruangan itu, tertulis ada seorang yang kerasukan roh jahat. Maka dengan demikian hendak dikatakan ketika Yesus sedang mengajar dan ketika juga bersamaan pada saat itu orang-orang mendengar pengajaran Yesus, dan pada saat itu juga mereka sedang kagum terhadap pengajaran Yesus, maka pada saat itu juga bersamaan pada waktu itu ada orang yang sedang kerasukan, dituliskan roh jahat. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau dikatakan tertulis dalam zaman perjanjian lama, tabernakel, tempat pertemuan antara Tuhan dengan umat, adalah suatu tempat yang kudus. Bait suci dikatakan juga adalah suatu tempat pertemuan antara Tuhan dengan umat, adalah tempat yang kudus. Maka demikian juga, bukankah dapat digambarkan bahwa rumah ibadah ini adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan umat, di mana dikatakan sebagai tempat yang kudus. Jika itu adalah tempat yang kudus, suatu peristiwa yang menarik, tempat yang kudus itu, di dalamnya ada orang yang kerasukan roh jahat. Tempat yang dianggap kudus, ternyata ada orang kerasukan roh jahat.
Jika dengan demikian pula Bapak Ibu, saya akan menarik dalam satu peristiwa teks yang lain bahwa bukankah ketika Yesus ketika sedang mengajar dan dia menceritakan tentang orang yang dijanjikan itu. Dan dia mengatakan bahwa dialah orang yang dijanjikan itu. Bukankah itu menimbulkan suatu reaksi? Menimbulkan suatu kebencian terhadap Yesus. Dan bahkan Yesus mau dilempar dan mau juga diterjunkan ke jurang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata peristiwa ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ternyata di tempat yang kudus, tempat yang dianggap kudus itu, bahkan demikian, ada juga orang-orang yang kerasukan setan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa di tempat yang kudus itu ada orang-orang yang jahat. Maka dengan demikian pula dapat dikatakan bahwa di tempat yang kudus itu, rumah ibadah itu, yang dianggap kudus itu, ada orang-orang yang tidak kudus. Maka ini menunjukkan bahwa adanya ketidakkudusan di dalam kekudusan. Bapak Ibu bisa memahami ini? Ternyata di dalam kekudusan yang dianggap kudus itu, di dalamnya ada yang tidak kudus. Ada yang tidak kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka jangan heran ketika umat Kristen beribadah di dalam gereja, di dalamnya ada orang-orang yang tidak kudus. Di dalamnya ada orang-orang yang jahat. Memang benar juga yang dikatakan bahwa gereja adalah tempat untuk bertobatnya orang-orang yang tidak baik. Gereja adalah tempat orang-orang yang tidak kudus. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi maksudnya di sini adalah di gerejalah orang mau belajar, di gerejalah orang mau mempertobatkan dirinya, supaya umat bisa bertobat terhadap pengajaran dari Tuhan. Umat bisa dididik oleh didikan yang berasal dari Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu, motif ini dari yang tidak kudus ini, maka memunculkan juga ada orang-orang yang memang hidupnya dirasuki, dikuasai oleh roh jahat. Maka di teks ini Bapak Ibu akan menggambarkan bahwa gereja tidak bisa hanya dikatakan bahwa tempat orang-orang suci. Tidak Bapak Ibu, tidak. Banyak orang-orang Kristen yang berperilaku tidak baik. Banyak orang Kristen yang berperilaku jahat, yang egois, yang tidak mau mendengar didikan Tuhan, tetapi mereka tetap datang ke gereja karena rutinitas, karena menemani istri, menemani suami, karena dianggap supaya beragama, dan lain sebagainya. Jadi umat datang ke gereja karena banyak motivasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita belajar lagi Bapak Ibu,
antara interaksi Yesus dengan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Dia mengatakan lagi, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalamnya kita akan memperlihatkan bahwa yang kudus dengan yang tidak kudus itu tidak bisa bersatu. Yang jahat dengan yang tidak jahat tidak bisa bersatu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, berbicara yang kudus tidak hanya berbicara tentang gereja. Berbicara rumah ibadah tidak melulu berbicara tentang gereja. Rumah kita, rumah tempat tinggal keluarga kita, jadikan itu sebagai rumah ibadah. Rumah ibadah adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan umat. Jika kita memiliki rumah, jadikan itu sebagai tempat pertemuan antara Tuhan dengan seisi rumah itu, dengan keluarga kita. Jika tempat kantor kita jadikan sebagai rumah ibadah, maka itu adalah tempat di mana kita bertemu antara Tuhan dengan kita. Jadi tempat pertemuan ingin ada suatu hal yang baik, sesuatu hal yang kudus, sesuatu hal yang bernilai benar. Tidak hanya dalam hal pertemuan, tetapi di dalam sikap kehidupan, di dalam kantor, di dalam rumah. Bukankah itu harus mencirikan bahwa kita sedang dididik oleh Tuhan? Di dalam didikan Tuhan itu, baik di rumah maupun di kantor, bukankah itu juga menjadi tempat bagaimana Tuhan bertemu dengan kita di tempat yang kudus? Walaupun di situ juga ada orang yang kerasukan, jahat. Orang yang kerasukan, roh jahat. Ada enggak? Ada. Maka dengan demikian juga baik di rumah maupun di kantor, di situ juga ada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Maksudnya adalah ketika kita refleksikan pada saat ini juga, ada orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang bersikap tidak benar, itu ada di rumah, ada di kantor. Mereka tinggal bersama. Dan mereka akan terus mengatakan, apakah engkau hendak membinasakan kami? Karena apa Bapak Ibu? Karena orang atau umat Tuhan yang bertemu dengan Tuhan, yang kudus ini, mereka akan terus membawa terang. Dan terang itu akan menyinari kegelapan itu. Jika dia menyinari, dia akan berusaha membawa orang itu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang kudus. Maka dengan demikian juga Bapak Ibu, jika kita belajar bahwa Yesus adalah yang dari yang kudus itu. Jika Yesus itu yang kudus dari Tuhan, maka jika kita mengikut Yesus, maka kita seharusnya adalah yang kudus dari Tuhan itu juga. Maka dengan demikian juga kita ditarik dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu yang kudus itu.
supaya orang lain juga kudus. Supaya orang lain hidup benar. Tetapi persoalannya adalah baik kita di rumah, baik kita di kantor, kita menunjukkan bahwa kita yang paling benar dan menghukum orang lain. Kita menganggap orang lain salah. Kita bermaksud ini memberitakan ini yang benar, tetapi ingin menunjukkan bahwa akulah yang benar. Gitu Bapak Ibu. Tetapi tidak mengajarkan untuk orang lain ingin hidup benar. Tidak mengajarkan orang lain hidup benar. Ternyata pengajaran yang disampaikan adalah untuk menunjukkan bahwa kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Dikatakan di teks ini di ayat 25, Yesus mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita, di mana Dia mengatakan diam, keluarlah daripadanya. Dia tidak ingin ada suatu tindakan lebih, perkataan lebih dari yang jahat itu. Dia ingin menghentikan. Dan dia menyuruh orang itu, menyuruh roh jahat itu keluar daripadanya. Yesus mengatakan, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu. Jadi dengan demikian, Yesus sedang mengajak, ingin membawa orang yang kerasukan roh jahat itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menjadi umat Tuhan yang sebenarnya. Bukan menghancurkan orangnya. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Ini kadang berbeda dengan kita. Kalau kita sedang memarahin anak gitu ya. Kita itu memarahin anaknya. Bukan perbuatannya yang tidak baik. Tapi anaknya. Sampai kita pukul gitu ya. Kita keluarkan kata-kata goblok gitu. Bodoh dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Bukankah itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Seharusnya yang kita perbuat adalah hal-hal yang jahatnya, bukan orangnya. Itulah di mana kita yang kudus dari Tuhan. Kita membawa terang. Kita membawa kesejukan. Kita membawa kedamaian. Kita membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di akhir pemberitaan ini, saya ingin menyampaikan, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita bernaung, jadikan itu sebagai rumah ibadah, tempat pertemuan kita dengan Tuhan, tempat pertemuan sesama kita dengan Tuhan. Tetapi jangan menafikan bahwa di tempat itu juga ada orang-orang yang kerasukan jahat, ada orang-orang yang memiliki sikap yang tidak benar, orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Maka menghadapi orang-orang ini, menghadapi anak-anak kita yang mengalami seperti ini, suami kita, istri kita, mertua kita, teman-teman kita, pimpinan kita, bawahannya kita, didiklah mereka. Katakan, keluarlah daripadanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik di antara sesama kita. Kita harus bisa membawa mereka mengenyahkan perbuatan yang tidak baik itu. Dan kita membawa mereka
untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Bagaimana Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau menempatkan kami di dalam keluarga kami, menempatkan kami di tengah-tengah orang-orang yang di mana kami bekerja, di mana kami bergereja. Biarlah kami memberitakan pengajaran dari Tuhan. Biarlah kami membawa orang-orang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi peka, kami tidak berlawanan, kita tidak menjahati dari orang-orang. Kami tidak menjahati ya Tuhan dari kepribadian orang tersebut, tetapi kami ingin mengenyahkan hal-hal yang tidak baik dari setiap orang, sehingga kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam damai dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah Engkau, pimpin dan tuntunlah dalam segenap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Biarlah kami selalu dengar-dengaran terhadap suara kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan,
atas cinta, kasih, penyertaan, pemeliharaan-Mu bagi kami semuanya. Sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diwartakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biarlah pesan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih dari itu mampukan kami untuk menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri memberkati abdi-Mu, anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya kami semuanya yang telah mendengarkan sabda-Mu ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami hidup dan berkarya. Karena kami percaya Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Lalu kami mohon ya Tuhan, tuntun pimpin kami agar firman Tuhan terus bertumbuh, berkembang, berbuah yang banyak di dalam dan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi teladan dimanapun kami hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini untuk gereja ini, Tuhan Engkau berkati senantiasa. Semua pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja ini, baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini, Tuhan tuntun pimpin berkati kami semuanya. Beri motivasi yang benar bagi kami. Luruskan setiap niat hati kami, agar semua pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari motivasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk seluruh warga gereja ini. Tuhan Engkau lawat dan berkati mereka semuanya dalam setiap pergumulan hidup mereka, untuk mengenal Engkau hari demi hari lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka, supaya mereka boleh terus mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan, Sang Pencipta kami. Karena Engkau hidup, berdaulat, berkuasa di atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan umat-Mu. Tuhan Engkau cukupkan bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Engkau Sang Provider yang sanggup dan mampu untuk menyediakan yang terbaik bagi setiap mereka yang berseru dan memohon, meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pasti menolong mereka dengan cara Tuhan dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau lawat mereka. Pulihkan dan sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini bekerja, juga Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan buat menjadi berhasil apapun yang mereka kerjakan di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Sampai saat ini Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka. Sesuai dengan skill, talenta, anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka mempergunakannya untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan benar, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan boleh terus hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam sisa juang hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Karena kami beriman dan percaya Tuhan adalah gembala yang baik, sanggup untuk melawat dan memulihkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, berhikmat, pintar di dalam mewarnai dunia pendidikan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan juga terus diagungkan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia juga. Tuhan Engkau berkati. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, untuk terus menambahkan jumlah jiwa baru bagi mereka. Sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi gereja aras nasional yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya gereja ini berdiri bukan karena hebat kuat gagahnya kami semua anak-anak-Mu, para pelayan-Mu,
melainkan karena roh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menghendaki gereja ini hadir dan mewarnai dunia ini ya Bapa. Sehingga nama Tuhan juga terus disiarkan, diberitakan, dikabarkan, dan banyak orang mendengarkan dan dapat diselamatkan oleh kuasa kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu bergumul sendirian, karena Engkau selalu ada, karena Engkau Immanuel ya Tuhan, yang terus menopang, menolong, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Yang putus harapan, Tuhan kiranya Engkau berikan pengharapan kepada mereka. Yang lemah, kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka. Sehingga semua keluarga besar daripada GPI ini terus hidup rukun, tentram, dan boleh memuliakan Tuhan. Dan pakai kami semuanya menjadi utusan Tuhan yang unggul di berbagai wilayah tempat untuk membawa jiwa kepada Tuhan, dan mereka semuanya boleh dimenangkan di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Murian juga terus mensupport, mendukung kami di dalam dan melalui pelayanan ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu senantiasa, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang terus menopang, menolong, menguatkan para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan, supaya dalam menjalankan roda pemerintahan ini dilakukan di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga menghadirkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan di negeri yang kami cintai ini Bapa. Negeri yang penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian ini. Biarlah kami hidup boleh berdampingan bersama untuk memuliakan Tuhan di dalam dan melalui bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hancurkan juga setiap roh jahat, iblis, orang kuat yang berusaha untuk mengganggu, merusak kesatuan negara Republik ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sendiri akan menolong, menopang, menjaga, memproteksi negeri kami ya Bapa, supaya negeri ini terus maju, berkembang, dan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan, pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 43. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, silahkan duduk. Oke, silahkan duduk.